hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk fellowship yang indah, untuk puji-pujian yang telah kami nyanyikan sebagai ungkapan syukur dan pernyataan iman kami kepadamu. Dan melalui lagu itu pun kami boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa, dan sekarang berkati kami dengan firman-Mu. Mohon Tuhan urapi baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang menerima. Baik di ruangan ini, di English Sanctuary, di kelas-kelas sekolah minggu youth, di gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Ya, firman Tuhan tidak akan berlalu begitu saja. Firman-Mu boleh terus mengajar, mendidik, menguatkan, mendorong, membawa kami ke tingkat pertumbuhan yang terus makin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan dari kitab Filipi pasal ketiga. Kita baca ayat 7 sampai ke 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai yang ke 11. Kalau sudah, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berkatilah setiap orang yang membaca, percaya serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, satu kali suami istri piknik sebuah pantai yang indah. Rupanya mereka karena ada keinginan untuk pergi ke tempat berbeda, mereka sempat, oke lah, nanti kita ketemu ya 1 jam lagi. Mereka terpisah, yang istri ya mau belanja, beli apa begitu, bawa anjingnya saudara. Setelah itu 1 jam kemudian suaminya tunggu-tunggu, kok nggak datang-datang. 2 jam ditunggu, nggak datang juga saudara. Wah, suaminya mulai panik, hanya lapor ke polisi. Ya, istri saya hilang. Kok bisa? Dia janjiannya pasti sudah 2 jam yang lalu ketemu di sini, tapi dia tidak datang. Lalu polisinya, oke, dicatat semua identitas istrinya. Istrimu umur berapa? Berapa ya? 40 kali 50 ya? Mungkin 40-an ya. Terus tadi waktu pergi pakai rok apa? Apa ya, biru atau hijau ya? Tidak mengerti saudara. Tingginya kira-kira berapa? Berapa ya? 5 feet atau 6 feet? Polisi bilang, payah loh, kamu tuh suami kok tidak ngerti tentang istrinya sendiri. Terus pergi sama anjing, kamu bilang. Lah anjingnya gimana? Oh, kalau anjingnya saya tahu ya, warnanya coklat ya, kecil begitu ya, dia kalau lari cepat begitu. Suaminya geleng-geleng saudara. Ya memang kebangetan ya, namanya jadi suami
Tidak tahu istrinya usia berapa, tapi malah lebih mengenal anjingnya. Saudara, tahukah saudara, banyak orang Kristen yang tidak mengenal siapa Tuhannya. Tidak sedikit orang Kristen hari ini seperti Filipus. Satu kali dia tanya sama Tuhan Yesus, "Guru, tolong dong tunjukkan Bapa itu seperti apa." Tuhan Yesus sedih, saudara. Saudara lihat di Yohanes pasal 14 ayat ke-8 dan 9. Yesus bilang apa? "Filipus, aku tuh sudah sama kamu sekian lama. Masa kamu tidak tahu? Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa." Loh, kok kamu masih minta ditunjukkan Bapa? Saudara-saudara, memang sangat menyedihkan kalau seorang suami tidak bisa mengenali istrinya. Tetapi juga saudara, Tuhan sedih kalau kita ini yang menyebut diri sebagai anak-anaknya, tetapi kita tidak juga mengenal Dia. Saudara, izinkan saya bertanya, apa kerinduan saudara terbesar setelah saudara diselamatkan? Sudah pernah berpikir kan? Setelah saudara menjadi anak Tuhan, diselamatkan, apa kerinduan terbesar dari saudara? Saudara, satu kali Thomas Naylor mengajar di Duke University. Lalu dia memberi tugas kepada murid-muridnya untuk membuat a personal strategic plan. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Saudara, hampir semua siswa menuliskan keinginan mereka. Tidak ada yang menyebutkan keinginan mereka untuk membantu sesama atau untuk yang berkaitan dengan spiritual values. Boleh dikata hampir semua mahasiswanya menginginkan dalam hidupnya apa? Untuk makin kaya, untuk punya kedudukan tinggi, untuk punya barang-barang yang mewah, entah itu mobil yang mewah, kapal pesiar, bahkan ada yang menuliskan pengen punya pesawat pribadi. Saudara, kita tidak heran kalau orang dunia memang mendambakan atau bahkan menjadikan itu semua fokus dalam hidup mereka. Mereka bekerja siang malam, bahkan bila perlu keluarga pun dikorbankan demi bisa mendapatkan barang-barang itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kerinduan saudara dan saya yang terbesar setelah kita diselamatkan? Saudara, Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia men-sharekan 3 kerinduan Paulus yang terbesar dalam hidupnya. Jadi sudah kita baca, saudara. Yang pertama apa? Di ayat ke-10. Yang ku kehendaki ialah nomor 1 apa? Mengenal Dia. To know Christ. Nah, bagi kita mungkin ini bukan sesuatu yang istimewa. Cuma saudara, kalau kita lihat bagaimana latar belakang Paulus, saudara, Paulus ini bukan orang yang tidak tahu apa-apa mengenai firman Tuhan. Dia seorang teolog besar. Soal hukum Taurat, saudara, seperti para rabi yang lain, tahu betul-betul, bahkan bisa menghafal itu. Namun toh demikian, dia merasa masih belum cukup. Dia punya kerinduan untuk mengenal Tuhan secara lebih dalam. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itulah yang sudah menyelamatkan dia. Minggu lalu, saudara, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus itu sudah melakukan segala sesuatu untuk kita.
Kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tapi Yesus sudah datang ke dunia. Dia mau mati untuk kita, supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara, setelah kita diselamatkan itu, apakah kita rindu untuk mengenal Sang Juru Selamat yang begitu mengasihi kita? Paulus, saudara, dia Taurat boleh dikata sudah melotok, saudara, tapi dia ingin mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Seperti juga Raja Daud, bagaimana dia mengungkapkan kerinduannya bagaikan rusa yang haus, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Mazmur 42 ayat 1. Musa juga, saudara, walaupun dia sudah menerima wahyu Tuhan, Tuhan sudah menjumpai dia. Dia mengungkapkan kerinduannya di Keluaran pasal 33:18. Allah, kiranya kau berkenan menyatakan kemuliaan-Mu. Saudara, bagaimana dengan kita? Kalau kita sebagai orang Kristen, ya, setelah diselamatkan, yang kita pikirkan hanya, wah, supaya nanti makin diberkati, hidup kita makin lancar, maka saudara, kita tidak beda dengan orang-orang dunia. Hari ini, saudara, saya rindu kita semua boleh memiliki desain seperti Rasul Paulus yang bisa berkata, I want to know Christ. Kata know di sini, kalau kita perhatikan dari bahasa aslinya itu ginosko. Kata ini, saudara, itu sama dengan di Perjanjian Lama yada, yang dicatat di dalam Kejadian 4 ayat 1. Mari kita buka Kejadian 4 ayat 1. Apa yang Paulus maksudkan dengan know? Ingin mengenal itu. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu, yaitu Adam dan Hawa, bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sudah, jangan kaget. Kata ginosko atau yada di Alkitab kita, Kejadian 4 ayat 1 diterjemahkan sebagai apa? Bersetubuh. Artinya apa? Ginosko atau yada itu menunjukkan suatu pengenalan yang begitu dekat, seperti seorang suami mengenal istrinya. Suatu hubungan begitu intim, saudara. Hubungan seperti itulah yang Paulus ingin miliki dengan Kristus. Seakan-akan seperti tadi hubungan suami istri. Paulus tidak puas hanya mengenal Kristus dengan otaknya. Oh, aku tahu Yesus mati kira-kira umur 33,5 tahun, kemudian dia 3 hari lagi bangkit, lalu mengutus Roh Kudus. Bukan dengan itu, tapi dia itu ingin memiliki satu pengenalan yang begitu intim dengan Kristus Sang Juru Selamat. Dia ingin tahu isi hati Kristus. Dia ingin tahu apa kehendak Kristus, pikiran Kristus. Wow, saudara. Bagaimana dengan kita sekali lagi? Kenapa banyak orang Kristen yang sudah puas? Ya, pokoknya aku sudah terima Tuhan Yesus, nanti kalau mati masuk surga, sudah puas. Jangankan datang Bible study untuk belajar firman Tuhan lebih dalam, saudara. Untuk kebaktian hari Minggu saja, tidak sedikit orang Kristen yang tidak menempatkan itu sebagai prioritas. Hanya kalau sempat, hanya kalau tidak sibuk, hanya kalau tidak ada kegiatan lain, saudara. Kenapa? Banyak orang Kristen yang tidak punya desire untuk mengenal Tuhannya, untuk lebih mengerti isi hati Tuhan. Saudara, jangan-jangan kita belum memiliki personal relationship dengan Kristus.
Sebab apa saudara? Bayangkan, kalau saudara itu punya